Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik, kita lanjutkan di sini. Kita akan membahas tentang argumentasi yang kuat dalam penulisan akademik ya. Di sini ini video saya yang ketiga. Tentunya sebelum kita lanjut ke sini, bagi yang baru bergabung bisa melihat video kami yang pertama dan yang kedua seperti itu. Nah, baik, di seri akademik writing ini saya akan membahas pentingnya argumen gitu. Argumen yang kuat dalam tulisan akademik. Mungkin kita di sini sering ya menulis atau sering kita membaca tulisan-tulisan akademis, baik itu di jurnal atau di tempat lainnya. Kemudian kita mungkin meragukan begitu argumentasi dari seseorang. Kemudian mungkin juga kita yang menulis kita merasa sudah yakin, tetapi orang lain meragukan argumentasi kita. Nah, itu sebenarnya wajar-wajar saja begitu. Tetapi di sini dari keraguan-keraguan orang yang membaca tulisan kita, kita perlu belajar. Mungkin saja di sini argumen kita dianggap tidak kuat seperti itu. Jadi kita tetap memerlukan review dari orang lain agar kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menyampaikan atau dalam mengekspresikan ide-ide penelitian dengan pondasi-pondasi yang kokoh. Karena memang prinsip utama dari penelitian itu adalah bagaimana kita membangun sebuah argumentasi di atas pondasi-pondasi yang kokoh seperti itu. Nah, jadi argumen ya. Argumen di sini adalah serangkaian pernyataan yang saling berhubungan yang bertujuan untuk mendukung klaim tertentu. Argumen yang efektif secara logis menghubungkan bukti dan alasan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran klaim yang diajukan. Nah, jadi klaim di sini ini adalah pernyataan utama yang ingin disampaikan begitu, yang ingin dibuktikan seperti itu. Oleh karena itu, untuk mendukung klaim ini kita memerlukan bukti dan juga alasan seperti itu. Jadi misalnya saya beri contoh di sini. Misalnya kita membuat sebuah klaim ya, sebuah klaim bahwa pendidikan pesantren misalnya itu berkontribusi signifikan atau berkontribusi yang berkontribusi besar begitu terhadap pembentukan kemandirian dari alumni-alumninya, misalnya begitu. Jadi kita buat klaim, itu klaim. Oh, pendidikan pesantren ini bagus loh untuk membentuk kemandirian. Kira-kira begitu klaimnya. Nah, apakah kita cukup menyampaikan klaim itu saja berdasarkan pengalaman kita? Mungkin kita alumni pesantren di sini. Kalau memang alumni pesantren di sini Anda atau kita perlu menyampaikan bukti-buktinya seperti itu. Nah, jadi bukti misalnya kita sebutkan tokoh siapa gitu. Jadi misalnya atau mungkin kita membuat klaim yang lain, misalnya bahwa alumni pesantren itu juga tidak kalah seperti itu di dalam pertarungan dunia intelektual gitu. Buktinya siapa? Oh, buktinya mungkin ada Nurholis Majid misalnya. Mungkin buktinya di sini ada Gus Dur, Abdurrahman Wahid seperti itu. Atau mungkin kalau kita baca dari biografinya itu Kiai Haji Wahid Hashim. Kiai Haji Wahid Hashim itu sebagian besar pendidikannya itu dihabiskan di pesantren seperti itu. Nah, itu adalah bukti-bukti. Nah, kemudian di sini kita perlu setelah ada bukti, kita perlu menyampaikan alasan. Nah, bagaimana di sini proses pendidikan di pesantren di sini bisa membentuk lulusan atau alumni yang juga tidak kalah begitu dengan lulusan sekolah atau universitas dalam hal pergumulan intelektual misalnya seperti itu. Nah, di sini untuk memberikan alasan di sini kita bisa menggunakan kerangka teoritik
dari sosiolog misalnya, kita bisa menggunakan pandangan antropolog tentang apa namanya, tentang dunia pesantren misalnya, lalu kita hubungkan dengan bukti-bukti yang kita sampaikan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi di sini klaim di sini perlu didukung oleh bukti dan alasan. Nah, dan di sini alasan ini adalah, dan bukti-bukti tadi itu adalah puzzle ya, adalah puzzle. Nah, kemudian alasan ini adalah, kalau saya boleh bilang di sini, adalah konstruksi dari puzzle-puzzle itu, sehingga bisa mendukung pada argumentasi berupa klaim yang disampaikan sebelumnya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di sini. Klaim yang jelas, pernyataan mudah jadi klaim yang jelas itu pernyataannya mudah dipahami dan diidentifikasi. Bukti yang relevan. Nah, bukti faktual yang langsung mendukung klaim. Kemudian alasan yang logis. Di sini butuh penalaran. Penalaran yang menghubungkan bukti dengan klaim secara masuk akal. Kita bisa menggunakan perspektif kerangka teoretik tertentu untuk membuat sebuah alasan. Sehingga kalau dalam ilmu-ilmu sosial, klaim yang kita sampaikan itu memang betul didukung oleh sebuah analisis yang empiris seperti itu. Nah, tekniknya bagaimana kita mengembangkan argumen di sini berbasis fakta dan data. Nah, fakta-fakta di sini perlu kita kumpulkan gini. Fakta-fakta, informasi faktual yang relevan yang mendukung klaim kita itu perlu kita kumpulkan seperti itu. Kita perlu menganalisis polanya, menganalisis trennya, kemudian hubungan yang muncul. Ini sebenarnya di metodologi penelitian di sini. Kemudian di sini kita perlu mempresentasikan data. Data ini perlu kita presentasikan secara jelas dan ringkas seperti itu. Misalnya bisa menggunakan grafik atau tabel jika diperlukan seperti itu. Misalnya saya pernah membuat sebuah analisis statistika begitu tentang bahwa Jawa Timur ini adalah sebuah provinsi di mana pesantren itu paling banyak ditemukan seperti itu. Nah, jadi kita perlu mengumpulkan data jumlah pesantren di berbagai provinsi seperti itu, kemudian kita sortir seperti itu. Yang Jawa Timur itu mana seperti itu. Kemudian baru kita di sini bisa menemukan bisa menemukan dari bukti-bukti yang sudah kita sortir. Di sini kita membentuk database atau sudah membentuk tabel. Di sini kita bisa mendukung klaim bahwa Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang paling banyak pesantrennya. Kira-kira seperti itu. Saya tidak tahu data terkini seperti apa. Nah, kita dalam mengembangkan argumen di sini kita perlu berbasis logika atau dan penalaran di sini. Nah, penalaran di sini membantu menghubungkan bukti dengan klaim kita secara masuk akal gitu. Nah, ada 3 cara di sini yang bisa kita gunakan di sini. Kita bisa menggunakan cara-cara deduktif seperti itu, mulai dengan premis umum dan menarik kesimpulan spesifik. Nah, misalnya Jadi kalau deduktif ini bahasa mudahnya di sini, teorinya dulu apa seperti itu. Nah, berdasarkan teori itu, kemudian kita kaitkan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan seperti itu. Biasanya deduktif ini, metode deduktif di sini digunakan untuk untuk penelitian-penelitian kuantitatif seperti itu. Nah, untuk penelitian-penelitian kualitatif itu terbalik begitu. Kita melakukan observasi yang spesifik dulu seperti itu. Kemudian kita menganalisa dan itu bisa menarik, kemudian kita bisa menarik kesimpulan secara umum. Oleh karena itu hasil dari penelitian induktif itu tidak atau terkadang di sini agak berbeda begitu dengan teori sosial yang umum ditemukan seperti itu. Jadi bisa jadi di sini kita menghasilkan sebuah
kritik terhadap teori yang sudah ada, atau mungkin malah kalau penelitiannya lebih mendalam, di sini kita bisa menghasilkan sebuah teori baru seperti itu. Nah, yang ketiga di sini kita menggunakan analogi. Kita membuat perbandingan antara dua hal yang berbeda di sini untuk mendukung klaim. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mengembangkan argumen berbasis bukti dan referensi juga di sini. Caranya bagaimana? Kita di sini bisa mengutip langsung, ya. Jadi di sini untuk membuat bukti dan referensi, karena di sini bukti dan referensi di sini memberikan kredibilitas pada argumentasi kita, maka kita di sini harus memastikan bahwa semua informasi yang kita gunakan untuk mendukung argumen kita itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dan berasal dari sumber-sumber yang kredibel seperti itu. Jadi argumentasi di sini bisa kita kutip langsung persis dari sumber. Nah, di sini agar kita tidak terlacak ya, bukan tidak terlacak sih. Gimana ya bahasanya? Jadi kalau kutipan langsung, apa yang saya katakan misalnya itu ditulis persis. Saya sebagai sumber di sini, kata-kata saya ditulis persis di situ, tidak diparafrase, tidak diapa-apakan. Nah, itu biasanya kalau itu adalah statement dan kalau itu adalah sebuah statement yang dikutip langsung, kita beri tanda kutip ya, tanda kutip. Di penulisan itu kita beri tanda kutip di awal dan di akhir kalimat seperti itu. Oleh karena itu nanti ketika tulisan kita itu di Turnitin itu sudah mengenali bahwa oh ini memang kata-kata aslinya begitu dari sumber gitu. Dan ini sudah diberi tanda kutip di awal dan di akhir. Itu tidak akan di-scan itu, tidak akan di-scan sebagai sebuah tindakan plagiarisme seperti itu. Karena sudah diberi tanda kutip awal dan akhir seperti itu. Artinya kita dengan menggunakan tanda kutip awal dan akhir itu kita memberikan kita memberikan pengakuan begitu bahwa itu adalah kutipan langsung. Nah, di sini kemudian kita bisa juga menggunakan parafrase yang kita sudah ketahui bersama. Parafrase itu apa? Kemudian kita bisa menggunakan ringkasan seperti itu. Dan ingat di sini bahwa kita setiap mengutip ya, baik itu langsung maupun tidak langsung, baik itu menggunakan parafrase atau ringkasan, jangan lupa kita menyebutkan sumber asalnya dengan memberikan sitasi atau kredit seperti itu. Nah, di sini kesalahan umum dalam pengembangan argumen di sini. Kenapa sih paper kita mungkin di sebuah jurnal ilmiah itu ditolak misalnya? Mungkin di sini banyak klaim yang tidak jelas begitu. Kita membuat klaim kemudian tidak didukung dengan bukti yang relevan. Mungkin juga di sini alasan kita dalam membangun klaim itu tidak logis dan referensinya tidak kredibel seperti itu. Jadi di video sebelumnya saya di video tentang penelusuran literatur itu saya pernah menyampaikan bahwa meskipun referensi itu berdasarkan dari jurnal ilmiah begitu, kita perlu tahu reputasi jurnal ilmiah itu. Karena jangan sampai di sini jurnal itu diterbitkan dengan asal-asalan seperti itu. Ada yang kita sebut dengan jurnal predator gitu. Jadi yang dia itu predator ya, pemangsa gitu. Memangsa apa ya? Memangsa uangnya penulis begitu. Jadi asalkan penulis itu mau membayar sejumlah uang, ya papernya tidak begitu dicek begitu, kemudian langsung terbit seperti itu. Nah, jadi kita perlu hati-hati terhadap kualitas jurnal. Terakhir di sini kesimpulan dan saran untuk menulis argumen yang kuat. Kembali lagi di sini klaim kita harus jelas, buktinya harus relevan, kemudian di sini alasan kita harus logis dan gunakan referensi yang kredibel. Intinya itu ya. Sehingga dengan ini nanti artikel kita di sini bisa artikel kita nanti bisa mudah untuk diterima di
jurnal-jurnal ilmiah. Sekian itu saja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.